warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adinda Sukiarni Darjo dari kelas 9 absen 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Al-Quran, menginspirasi dan meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu pada buku PAI kelas 9 halaman 1. Apakah kalian tahu apa itu ilmu? Ilmu menurut Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang berarti mengetahui atau pemahaman. Secara istilah, ilmu merujuk pada pengetahuan yang sistematis dan terorganisir tentang suatu bidang. Hukum mencari ilmu itu wajib. Dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu Dolabul ilmi faridatul al-kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bari. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi para umat muslim. Sebagaimana di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9, dan yang dimana kandungan tentang mencari ilmu berikut ini saya akan bacakan kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan bahwa Allah SWT akan memberi kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Sebagai ulama, diantaranya Qatadah, Dawud bin Hind, dan Hasan kata dilapangkan atau diluaskan oleh Allah SWT. Pada ayat tersebut adalah dalam bentuk keluasaan di alam kubur, kelapangan hati, dan keluasaan dunia dan di akhirat. Pada bagian akhir ayat, Allah SWT menyatakan akan meninggikan derajat kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan pada beberapa derajat. Dan yang satu lagi kandungan dari Quran surat Az-Zumar ayat 9. Generasi muslim pada awal ayat Quran surat Az-Zumar ayat 9 ini, Allah SWT menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar menanyakan kepada orang-orang kafir Makkah tentang beberapa hal, yakni 1. Apakah sama antara orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah SWT di waktu malam dan berdiri seraya hatinya penuh rasa takut dari azab akhirat dengan orang-orang yang musyrik kepada Allah SWT? 2. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan makna ulul albab pada akhir ayat tersebut berarti orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Makna menerima pelajaran yang dimaksud adalah kesanggupan melakukan refleksi dan aksi. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Salah satunya hadis riwayat Muslim yang terdapat pada kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 2699. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah telah menjanjikan akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Generasi muslim, kalimat menempuh jalan untuk mencari ilmu memiliki dua makna. Yang pertama, menempuh jalan dalam arti berjalan kaki secara fisik untuk mencari ilmu, berpindah dari tempat tinggalnya menuju tempat untuk belajar.
Kedua, menempuh jalan dalam arti menempuh cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mendapat ilmu, seperti membaca, menulis, menghafal, belajar dengan giat, mengkaji buku-buku agama, mengkaji buku pengetahuan, antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru, berusaha untuk memahaminya, mengembangkannya, serta mengamalkannya, atau cara lain yang dapat mengantarkan seseorang mendapat ilmu. Bagi orang-orang yang menempuh jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya masuk surga. Upaya meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala bagi kalian seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita mencari ilmu, maka malaikat pembawa rahmat akan menaungi kalian dan kalian pun akan dimudahkan menuju surga. Oleh karena itu, yakinlah dengan ilmu yang kalian miliki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan meninggikan derajat kalian bersama dengan orang-orang beriman dengan ilmu yang kalian miliki. Maka kalian akan lebih mudah menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Akan tetapi perlu dipahami, semakin tinggi ilmu yang kalian miliki, maka kalian akan menyelesaikan masalah dalam hidup. Sekarang kita akan memahami hukum bacaan tanda wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaz yang terdapat tanda wakaf untuk mengambil nafas yang melanjutkannya kembali. Berikut merupakan macam-macam tanda wakaf. Setelah memahami hukum bacaan tanda wakaf, tahukah kalian, para cendekiawan muslim banyak yang menemukan ilmu pengetahuan modern dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya Ibnu Sina yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia, Al-Khawarizmi yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografis, dan astronomi, Ibnu Al-Nafis yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia, Jabir Ibnu Hayyan, ahli pada bidang kimia, fisika, farmasi, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia, Al-Zahir, seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern, dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya. Selain itu, kalian juga harus berupaya meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Perilaku semangat mencari ilmu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan sehari-hari, seperti 1. Berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. 3. Bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. 4. Antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru dan berusaha untuk senantiasa memahaminya, mengembangkannya, serta mengamalkannya. 5. Sopan santun, rendah hati, memperhatikan penjelasan guru dan mendoakan guru. 6. Menghindari perbuatan dosa yang akan menjadi penghalang mendapatkan ilmu bermanfaat. 7. Menghindari rasa malu dalam mencari ilmu yang akan menyebabkan seseorang tidak akan mendapat ilmu. 8. Menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 9. Senantiasa rendah hati dan menghindari sikap sombong. 10. Tidak cepat menyerah. 11. Selalu berlapang dada. 12. Menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya dengan ikhlas. 13. Berusaha mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita semua bersemangat untuk mencari ilmu dan mengamalkannya kepada orang lain. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.